Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang keadaan orang yang sudah meninggal. Diberikan petunjuk melalui mimpi yang dialami keluarganya. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan yang masih ada hubungan keluarga dengan orang yang sudah meninggal yang terdapat di dalam mimpi itu menanyakan apa makna mimpi yang dialaminya, menanyakan kepada saya. Visual mimpi yang dialami Fulan itu sedang menitipkan mobilnya di depan garasi rumah milik pamannya. Paman yang ada di dalam mimpi itu sebenarnya sudah meninggal dunia pada fakta yang ada di dalam kehidupan nyata. Lalu pada visual mimpi tersebut, pamannya si Fulan bertanya perihal mobil yang dimiliki Fulan. Kemudian pamannya itu menghina mobil Fulan, dikatakan bahwa mobil Fulan itu mobil zaman dulu dan segala macam, ya, dengan perkataan yang lain. Tapi Fulan itu diam dan merasa ikhlas. Itu perasaan di dalam mimpinya. Kemudian Fulan melihat ada pohon jambu biji di depan rumah milik pamannya itu. Kemudian Fulan mengambil satu buah. Ketika Fulan membuka satu buah yang akan dimakannya itu terdapat banyak belatung pada buah tersebut. Akhirnya Fulan itu membuangnya, tidak jadi memakannya. Mobil yang dititipin kepada pamannya itu mobil berwarna merah marun. Kemudian Fulan itu terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami si Fulan? Mimpi tersebut adalah tergolong mimpi yang baik, walaupun berisi keburukan. Yang dimaksud mimpi yang baik itu adalah hak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah mimpi bagian kenabian, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut mimpi bagian kenabian seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa beliau itu bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Sedangkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Umat Islam yang tingkat keimanannya muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Maksud dari mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui saudara-saudariku bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan atau syariat Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira datangnya dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran di saat terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Ketiga macam mimpi itu cara meresponnya beda-beda. Anda jika ingin mengetahuinya bisa dibaca di dalam hadis riwayat Al-Bukhari.
Tentang mimpi yang juga diatur di dalam peraturan atau syariat Islam adalah tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, itu adalah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi, ahli di dalam memaknai mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi tidak didapat dari membaca buku, melainkan salah satu ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentakwilkan mimpi adalah orang yang paham Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kolbunya bersih dan termasuk orang yang bertakwa. Karena apa? Pemahaman takwil mimpi itu hanya disematkan di dalam kolbu atau hati orang-orang yang bertakwa yang memahami ilmu hukum-hukum Allah. Begitu juga di dalam mentakwilkan mimpi itu ya, ada korelasinya dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Begitu juga mimpi yang dialami fulan. Untuk mengetahui dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami fulan, itu adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika ada visual buah yang ada belatungnya, itu adalah simbol yang memiliki makna amal yang dilakukan pamannya yang sudah meninggal itu lebih banyak kemaksiatannya, sehingga dia saat ini dalam kondisi mendapat siksa di kuburnya karena kemaksiatannya. Belatung itu simbol perwakilan dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang wafatnya dimakan oleh belatung. Sedangkan orang soleh itu tidak akan dimakan belatung, tidak akan dimakan cacing-cacing, jasanya utuh. Seperti hanya Nabi Muhammad bersabda, apabila penghafal Al-Quran meninggal, maka Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, janganlah engkau memakan jasad orang ini, para penghafal Al-Quran. Lalu bumi itu berkata, wahai Tuhan, bagaimana aku memakan jasadnya sementara kalammu ada di dalam kerongkongannya. Jadi tanah, cacing dan segala macam makhluk Allah itu sesuai perintah Allah. Kalau misalkan orang yang pendosa meninggal dikubur, itu jasadnya habis dimakan cacing, kemudian sisa tulang belulang, berbeda dengan orang soleh. Nah, sedangkan paman si fulan itu termasuk pendosa dan mendapatkan siksa di kuburnya, karena visualnya buah itu adalah perwakilan dari amal yang dilakukan pamannya, karena buah itu adalah milik pamannya si fulan. Sedangkan penguat visual bahwa pamannya itu adalah tergolong orang yang ahli maksiat, di dalam mimpi itu Allah visualkan bahwa pamannya itu menghina mobil si fulan. Sedangkan menghina itu adalah dosa lisan atau dosa lidah. Hal itu yang memang banyak orang yang masuk neraka karena amal perbuatan maksiat dengan lidah. Disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2004, Rasulullah itu ditanya dosa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, lalu beliau SAW bersabda, dosa lidah dan kemaluan. Dengan adanya petunjuk mimpi seperti itu, fulan diharapkan oleh Allah jangan sampai ikut-ikutan seperti pamannya itu, jangan suka menghina. Yang kedua, dengan adanya mimpi itu, fulan dianjurkan secara tidak langsung untuk mendoakan pamannya supaya selamat dari siksa kubur, apalagi terhadap siksa neraka, seperti hanya yang sudah dialami almarhum bapaknya ya, yang sudah berubah keadaan dari sudut pandang Allah yang sudah diberitahukan di dalam mimpinya. Insya Allah saya ceritakan pada next video bagaimana amal sholawat yang dihantarkan, yang diniatkan kepada almarhum bapaknya yang awalnya tidak dalam kondisi baik, kemudian menjadi baik, insya Allah. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.